Halo guys, masih di channel Iseng Proper. Nah, di video kali ini saya bakal nge-vlog sekalian review ya lampu yang saya pakai. Kebetulan saya pakai Billet E7. Nah, ini lampunya. Nanti sekalian saya review di jalan. Kita berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian kita review lah ya sorotnya di jalan. Nah, ini kayak gini nih. Billet E7. Oh ya, mungkin di layar kalian outputnya bisa beda ya guys, karena setiap kamera itu kan nangkap cahayanya beda-beda. Ini saya pakai kamera dari Bipro, Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S kalau nggak salah. Ini saya lagi ada di jalan Walter Mount City. Ini rencana mau ke Gunung Pati sih ya, mau ada acara kampus. Kebetulan kemarin diundang sama teman, ada acara kampus. Sekalian kita review lampunya. Oh ya, sedikit cerita. Sebenarnya saya main Proji itu udah dari tahun 2016 lah. Saya sudah mulai pakai Proji. Dulu awal-awal sih belum ada billet sih dulu. Billetnya cuma ada dari OE mobil les copotan, dan itu pun harganya ngeri. Terakhir saya lihat sih, kalau punya Pajero yang Pajero CF5 gitu, itu bisa sampai tembus 1000-an. Bisa tembus 1000-an. Itu cuma bolnya aja, jadi bol sama nggak balas berarti namanya apa, drivernya ya. Nah, sekian lama pakai, saya kebetulan pas saat itu masih naik-naiknya HID, jadi saya pakai yang AS G1S kalau nggak salah. G1S yang HID 35 watt kanan kiri, jadi kalau di total untuk 70 watt lah. Awal-awal pasang sih udah lumayan, udah terang banget saat itu. Tapi lama-kelamaan banyak penyakitnya sih. Dulu kelistrikannya karena yang masang sebelumnya nggak bener, jadi kelistrikan di motornya semrawut. Dulu masalahnya pas pasang HID, waktu lampu on dia tuh panas banget di kabel. Jadi saklar saya yang sebelah kanan ini, saklar tambahan, dia tuh sering gosong. Apalagi kalau pakai yang KW. Kalau pakai yang KW dulu pernah di jalan kan tiba-tiba mati. Saya cariin saklar adanya yang KW di bengkel terdekat. Terus hasil saya belikan lah yang KW. Baru saya pasang 5 menit kayaknya, 5 menit dari bengkel saya pasang, saya hidupin. Oh bisa, saya pergi 5 menitan ya, 5 menit jalan udah bagus. Apa nih bagus? Ternyata saklarnya gosong, nggak kuat, jangan panas. Nah, setelah kasus HID itu pikir-pikir lagi, saya pengen upgrade ke billet, karena akhir-akhir ini kan memang banyak banget sih ya billet-billet murah bertebaran di marketplace. Semuanya pada pakai billet karena memang dia lebih efisien. Pertama, kalau HID dia kan kalau start awal lampu dihidupin dia kan masih dingin tuh.
Nah kondisi dingin sampai ke nyala terang full itu dia ada jedanya sedikit sih kalau LED. Nah kalau LED dia sekali dihidupin dia tuh langsung terang, nggak kayak HID. Nah kalau HID partnya banyak, misalkan kalian beli set HID kalian akan dapat kabel set, relay, terus ada balas, terus ada setting dan lain-lain. Itu kabelnya panjang banget dan ribet, misalkan kalian instalasi di motor-motor yang terutama yang motor-motor bebek itu susah banget instalasinya. Nah kenapa saya pilih yang billet sekarang, dia build-nya lebih simple sih. Apalagi ini saya kan pakai E7 drivernya itu udah di dalam bol lampu. Nah ini saya mau jemput teman dulu di Majapahit di kosnya, soalnya sekalian. Sebenarnya sih dia senior di organisasi kampus. Saya cari barengan aja sih, cari temen buat OTW ke sana karena tempatnya di Gunung Pati. Kebetulan saya juga lupa sih, sebenarnya tahun kemarin tempatnya sama di sana juga, tapi karena jalannya belok-belok agak lupa dikit sih. Sekalian biar ada temen yang ngobrol di jalan. Ini udah di lampu merah Majapahit. Gimana nih menurut teman-teman, lampunya kira-kira enak gak sih? Kalau menurut saya pribadi sih terangnya sudah paling terang sih dibanding WST Gen 1, Gen 2, terus sama Billet Sniper tuh hampir-hampir mirip sama kayak yang ini. Tapi kenapa saya pilih yang E7? Karena saat itu opsi saya emang antara Fahid sama brand Fahid sama dari Ice aja sih. Sebenarnya kan banyak ya, ada Ivecar, ada dari OM mobil. Tapi kalau terangnya saya juga lihat di YouTube, yang paling terang sih menurut saya yang E7 ya, karena harganya juga lumayan sih. Dulu opsinya E7, E10 sama E3 dari Fahid semua, tapi paling terang dan putihnya enak dari Fahid yang E10 E7 lebih terang dibanding seri-seri yang lain. Kalau E10 dia sinarnya lebih kuning daripada yang E7. Nah tapi minusnya E7 ada minusnya sih. Nah bagian yang karena sinar E7 dia tuh terangnya rata ya dari semua sisi. Jadi salah satu minusnya yang bagian paling atas cut off itu kan dia sorotnya paling jauh ya. Nah semakin jauh sinar lampu dia kan akan semakin nggak kelihatan. Nah minusnya di situ sih. Kalau misalkan WST dia kan ada di bagian tengahnya dia kan lebih tebal nih daripada bagian samping atau bagian bawahnya. Nah itu cahaya jauhnya emang lebih enak, tapi untuk yang menyebar rata saya lebih suka yang E7 sih, karena emang E7 lebih asik sinarnya. Bentar ini tadi teman saya nge-share log daerah mana ya. Ini saya di depan di jalan Majapahit. Ini yang notabene lampu jalannya terang parah. Ini lumayan masih kelihatan sih di kamera, masih kelihatan lah, masih aman lah ya di kamera. Oh ya teman-teman, misalkan kalian mau pasang billet, saya saranin sih lihat langsung ya cahayanya. Misalkan kalian ke toko retrofit, terus kalian lihat langsung tuh cahayanya kayak gimana lampunya. Sorry
kalian bisa lihat langsung cahayanya kayak gimana, terus bisa nentuin karakter berkendara kalian. Karena penangkapan tiap kamera itu kan beda-beda, takutnya misalkan wah ini dari brand A terang banget lampunya dibandingkan brand B. Kalau di YouTube sih pasti nggak terlalu itu ya, jangan dijadiin patokan karena penangkapan tiap kamera itu kan beda-beda. Ada yang kameranya nangkap terang, ada yang kameranya nangkap agak redup. Nah kan kebablasan, berarti nanti di depan lo sedang gua, berarti di depan belok kiri. Oke. Saya tak teleponnya dulu. Kita lanjut jalan lagi ke yang depan. Senior UKM. Nah ini lagi di jalan Sendang Gua, jalan Sendang Gua. Ini posisi, nah buat yang kalian yang penasaran outlooknya gimana nanti yang Billet E7 ini pas di jalan aspal. Nah nanti coba kita di jalan cor yang kondisi basah kayak gini. Aduh. Nah ini karena tadi habis hujan jadi jalan becek semua, males naik nyuci motor karena nggak mau dibawa dipakai kan, pakai jauh motornya, jadi males ya naik nyuci motor. Nah ini jalan paling enak nih kalau buat kalian yang suka nikung-nikung di Semarang, Kebun Windu Raya. Jalannya aspalnya paling enak, jalan naik turun, jalan naik turun. Tapi ya itu sini rawan kecelakaan, jadi buat kalian hati-hati aja, jangan sampai meleng. Ketemu anak-anak Vario nih, nah, anak Vario. Ada cewek cuy. Nah ini kita dulu di jembatan layangnya. Nah kita mau ke arah UNES. Buat kalian yang orang Semarang pasti tahu arah UNES. Ini nanti belok kiri lewat ke Unika. Ini agak jalannya lumayan basah sih, jadi was-was aja dan licin. Rencana awal sih sebenarnya konsepnya nggak kayak gini ya, ini kan cuma bowl sama lampu DE aja. Aslinya kemarin saya pengen pasang pakai ada slotnya, slot BMW yang setengah, yang BMW baru, yang dia nggak full LED-nya, nggak full di slot tapi setengahnya. Nah karena kemarin ternyata salah perhitungan, saya beli lensa yang 3 inch. Nah karena saya beli lensa yang 3 inch, otomatis kan bolnya saya harus beli yang slotnya saya beli yang 3 inch juga kan. Nah ternyata di Vario old saya, old bolam, ternyata nggak muat guys. Nah alhasil cuma dipasang billetnya aja sama lampu DE. Nah sekarang slotnya nganggur di rumah. Misalkan kalian ada yang berminat, bisa langsung komen aja atau di japri kontak saya, nanti saya cantumin di deskripsi misalkan ada yang minat. Kebetulan kemarin saya beli warna putih sih. Nah sedikit cerita lagi, pemasangan billet ini kemarin tuh banyak banget sih trouble-nya. Banyak perhitungan yang agak
agak kurang pas sih. Yang menurut saya udah bisa lah, udah oke ini. Ternyata setelah saya ke tukang retrofitnya, saya dapat masukan lagi begini. Yang pertama yaitu tadi, karena ini lensanya yang 3 inch, Void E3 kan lensanya 3 inch, otomatis dia gede banget di head dan mentok sana sini. Dia mentok di cover lampu depannya, di reflektor dia mentok, di bracket belakangnya juga dia udah mentok. Jadi misalkan kalian punya Vario yang sama kayak punya saya, 125 volt yang dalam, mending kalian kalau pengen pakai short, kalian mending beli yang WST atau Vahid E3. Itu E3 kayaknya 2,5 inch. Nah nanti kalian beli short yang 2,5 inch juga, tapi emang agak dipapas dikit sih bagian shortnya biar bisa muat. Nah itu pun ada minusnya, kalian nggak bisa pakai auto leveling, electric leveling. Nah sedangkan kalau setup yang saya pakai ini kan, saya pakai E7 tanpa short tapi bisa pakai electric leveling. Nah itu sebenarnya yang saya pengen dari dulu, punya pakai electric leveling, misalkan goncengan, jadi biar bisa dinaik turunin aja sih sorot lampunya, biar nggak nyelauin yang lawan arah. Nah, lihat sendiri lah ya sorot lampunya kayak gimana. Void E7 kalian nilai sendiri, kalian misalkan mau pasang cari-cari referensi dulu lah, jangan asal beli LED nanti kalian nyesel. Soalnya kalau beli LED yang nanggung, kualitasnya kurang, nanti kalian kerja 2 kali. Buat yang tanya total pasang punya saya lampu bilet ini, total kemarin sih hampir 3,5-an lah, hampir 3,5 karena lampunya sendiri kan udah anggaplah 21 ya, 2.100.000, serotnya kanan kiri 200 yang nggak jadi kepake. Terus electric levelingnya terakhir kemarin kayaknya 150-an. Jasa pasangnya yang ini yang agak mahal, kemarin hampir kena 1000-an lah di total, karena yang pertama kali pasang itu udah beres 750. Nah dia di reflektor depan dia tuh ngembun parah karena habis jadi itu kan saya langsung bawa, kebetulan kondisinya lagi hujan. Nah otomatis ngembun parah di dalam, terus saya balik netar Kang Mas. Thank you Mas. Oke kita lanjut lagi. Ya Mas, mari. Hutan. Ini kondisi aspal basah. Kalian bisa lihat sendiri nih hasil output dari E7 kayak gimana. Misalkan kalian tinggal di Semarang, terus butuh referensi bengkel yang bisa pasang lampu proji, bilet, AID atau apapun itu perlampuan, kalian bisa komen aja, nanti saya kasih referensi toko retrofit yang ada di Semarang. Semua ini jalannya enak banget cuy, udah jalannya sepi, aspalnya halus. Tetapi ini habis hujan juga sih ya, mungkin pada malas keluar jam segini. Di daerah Gunung Pati yang atas ini suhunya lumayan dingin, hampir kayak misalkan kalau nggak ke Semarang pasti pernah ke Umbul lah, Umbul Segemuknya lah, hampir sama kayak gitu suhunya, lumayan dingin. Nah ini nanti tujuan akhir saya mau ke salah satu wisata di Gunung Pati, namanya kalau nggak salah Kampung Durian atau apa gitu, atau Taman Durian gitu, lupa.
ini jalannya enak banget cuy buat kalian Sanmorian yang rumahnya daerah Semarang, bisa langsung komentar aja misalkan kalian mau ngajak Sanmori atau naik ride atau berangkat pokoknya lah. Ini kayaknya udah deket sih ya, udah mulai deket di tempat tujuan. Nah ini Taman Durian cuy. Nah ini udah sampai nih. Nah di warung pertama nih ketika kalian ke Taman Durian, wisata Watu Simbar. Jalannya lumayan cuy, kita udah sampai. Terima kasih buat yang udah nonton vlog saya. Ditunggu next videonya.